Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel IKNS Saham. Seperti biasa, kita akan membahas saham-saham top gainer hari ini berdasarkan fundamentalnya. Kita bahas dari yang terbawah. Yang pertama itu ada Pegas. Pegas berdasarkan profil. Publik itu komposisinya 43% itu masih bagus karena masih di bawah 50%. Berdasarkan keuntungan Pegas itu lebih besar dari 2018 0,01258 US dollar ya. Tahun ini 0,01574 US dollar. Nah, jadi kalau kita lihat lebih besar 0,15 dengan 0,12 lebih besar ya. Harusnya dari segi ini kita melihat dia berdasarkan keuntungan di tahun 2021 harusnya itu harga Pegas itu sama dengan 2018. 2018 itu harga Pegas kita lihat dia pernah ke 2600. Nah, itu 2018. 2017 dia pernah ke 3000. Jadi berdasarkan fundamental sekarang, maksudnya berdasarkan earning per share sekarang harusnya harga Pegas itu ke sana berdasarkan fundamental. Ini berdasarkan fundamental. Terus bagaimana pernya? Pernya itu masih sangat bagus, 6,55 kali. PBV-nya masih 0,99 atau 1 kali. Masih di harga wajar. Sedangkan PCFR masih 4,02 kali. Masih sangat bagus. ROE-nya itu 15%, DER-nya masih 168%. Komposisi publiknya itu pengendalinya ialah PT Pertamina Persero. Jadi ini milik Pertamina Pegas ya. Milik pemerintah Pertamina. Oke, berdasarkan valuasi saham ini masih bagus. Dia masih di bawah uppernya masih bagus. Berdasarkan valuasi masih oke lah. Ya kan? Kita lanjut itu ada saham ADMR. ADMR ini kita nggak bisa baca lebih banyak, kita cuma baca publik itu 16%. Kita nggak bisa tahu PBV-nya karena kalau saya lihat ini dalam US dollar semua, kalau kita bagi dengan harga-harga ini belum cocok. Saya ada pernah bagikan tadi itu BVVS-nya 60 atau 70 rupiah, sedangkan di sini 160,49,7. 160,4907. Di sini besar ya, 160 US dollar itu berarti 1 dolarnya 14.000 kali 160 kan besar ya. Jadi menurut saya agak bingung di sini karena berdasarkan datanya ADMR ini kurang lengkap datanya di RTI, mungkin lebih lengkapnya itu di perspektif di IDX ya. Oke, kita nggak lanjut kita analisa ini karena memang informasinya kurang di sini. Yuk kita lanjut, itu ada BRMS. Gimana sih saham BRMS nih? Saham BRMS ini masyarakatnya 43,72 masih oke. Ya. Pengendali PT Bumi Resource. Ya. Kenapa PT Bumi Resource ini 4% sehingga dia menjadi pengendali? Bisa jadi ya. Saham-saham yang lain ini Emirates, First Financial Company bisa jadi ini sahamnya PT Bumi Resource. Jadi sudah beda namanya saja. Pada intinya pemiliknya, pengendalinya tetap PT Bumi Resource ya. Jadi walaupun ganti-ganti nama atau pakai nama ini itu, kalau dia pemegang sahamnya sedikit bisa jadi pengendali, artinya yang saham-saham besarnya itu termasuk dia juga gitu. Itu salah satu cara analisa ya. Yang kedua itu kita lihat BRMS ini pernya cukup besar, 132, PBV-nya 1,45 dan VCFR 664 kali. Berdasarkan valuasi ini sudah tidak layak untuk investasi. Tapi ini menurut saya, kalau teman-teman memang jago teknikal, mau copet, mau trading swing silahkan. Saya hanya membaca daripada fundamentalnya ini kurang bagus untuk diinvestasikan untuk jangka panjang. Tapi kalau teman-teman mau untuk hal lain silakan ya.
Oke, kita lanjut. Itu ada Doit. Doit ini bagaimana valuasinya? Publiknya di atas 50%. Ini menjadi was-was atau waspada ya. Berdasarkan keuntungan tahun 2020 rugi, tahun 2021 juga rugi. Itu minus di net profit, sedangkan cash flow-nya masih lancar. Cash flow masih lancar, PBV-nya itu di 1,02. Berarti harganya 420 itu harga daripada Doit ya. Pernya minus 11,85 kali, sedangkan PCFR 2,39 kali. Berdasarkan PBV dan PCFR masih oke, namun berdasarkan per saham ini rugi ya. Jadi kita harus mempertimbangkan tiga-tiga ini. Masih oke-nya kalau untuk komoditi sih, kita bagusnya beli dia waktu murah dan jual di waktu mahal. Sekarang komoditi malah lagi mahal. Jadi untuk investasi komoditi di tahun-tahun ini kayaknya bagusnya bukan untuk kita investasi lagi, tapi untuk kita petik, kita panen istilahnya. Nah, saya tidak merekomendasi, itu hanya kesimpulan dari saya ya. Sedangkan DER itu ada 461%. Begitulah ya keadaan daripada saham Doit ini. Selanjutnya itu Adro. Adro itu induk daripada ADMR, Adro Strategi Investment, Garibaldi Thohir. Publik itu 49,91%, hampir 50% ya. Berdasarkan keuntungan, earning per share-nya itu lebih besar dari tahun 2018. Oke, kita tengok nih. Sama seperti Pegas tadi ya, kalau saya lihat. Jadi kita lihat 5 tahun yang lalu, 2018 dia pernah ke 2.500. Artinya sekarang dia sudah 2.500 ini. Malah dia sudah breakout. Jadi kemungkinan besar ya, memang saham-saham yang kita analisa berdasarkan fundamental itu akan ke tempat asalnya. Maksudnya ke tempat pernah dia pergi, ke tempat dia pernah naik, itu akan naik berdasarkan fundamental jika sama sesuai dengan yang lalu. Ini kan lebih besar daripada 2018, earning per share-nya harusnya lebih besar harganya atau lebih tinggi daripada 2018. Berdasarkan valuasi, pernya masih 10,28, PBV-nya masih 1,43 kali, dan PCFR 5,11 kali. Berdasarkan DER 69 kali. Berdasarkan DPR ini 100% ya, 101%, 0 membagikan dividen. Ini 101% membagikan dividen. Itu ada selanjutnya ada Bukalapak. Bukalapak.com merupakan saham yang baru IPO juga di Juli 2021. Namun saya membandingkan saham Bukalapak ini dengan saham-saham teknologi lain. Bukalapak ini valuasinya termasuk masih murah di 1,54 kali. Namun dia kerugian itu cukup besar, 1,13 triliun. Cash flow-nya juga minus 1,12 triliun. Hanya di sini DER-nya cukup kecil, 4,46%. Tidak sampai kepada 5% ya. Dari situ, sedangkan keuntungannya, OPM-nya, MPM itu masih minus semua ya. Berdasarkan pemegang saham, publik udah 53,57%. Jadi bagusnya di mana? Bagusnya hanya jika dibandingkan dengan saham-saham teknologi. Saham Bukalapak ini masih bagus, DER-nya masih bagus. Tapi kalau dibandingkan dengan saham-saham biasa, ini valuasinya sudah mahal. Begitulah saham teknologi. Kita nggak bisa bandingkan dia dengan saham-saham yang biasa. Saham-saham biasa itu PBV-nya di bawah 0. Maksudnya di bawah 1. Kalau ini di atas 1 masih murah. Ya. Oke, kita lanjut. Itu ada saham Bapak. Saham Bapak itu Bekasi Asri Pemula. Itu di bagian properti, publiknya atau masyarakat 27,50%. Masih oke. Bagaimana valuasinya? Valuasinya itu PBV 0,62 kali, pernya minus 21,56 kali, PCFR-nya minus 119,36 kali.
berdasarkan dari sini kita lihat memang harga sahamnya masih dalam keadaan wajar, namun saham ini berturut rugi dari 2020 ke 2021 sehingga menyebabkan cash flow minus, net profit minus, dan operating profit minus. Jadi berdasarkan kinerja ini memang saham ini kurang bagus kalau kita lihat masih tergerus ya. Apalagi di sektor properti. Sektor properti itu yang bagus fundamentalnya masih tergerus, maksudnya masih agak kurang bagus, apalagi yang kurang bagus fundamentalnya. Memang DER-nya cukup kecil 6,51%. Namun saya lihat di sini semuanya tidak ada yang menarik ya, yang menarik hanya PBV-nya dan komposisi sahamnya. Oke, kita lanjut, itu ada saham MTEX. Seperti saya katakan kemarin, saham MTEX itu dalam waktu dekat dia masih belum Dia masih belum breakout daripada trend line-nya. Dalam waktu dia jangka dari Juli 2021 ke waktu sekarang dia belum ada breakout-nya. Jadi masih di situ aja. Coba teman-teman lihat dalam seminggu atau dalam sebulan. Masih di 22.210. Dalam 3 bulan ya belum tembus ya. Kita bisa lihat dari setahunnya itu, kalau kita tarik garis belum menembus daripada trend line dari Januari di trend line ini ya, trend line atas, trend line resisten ini namanya. Namun berdasarkan valuasi ini sama saham teknologi juga, masyarakat 23,200%. Berdasarkan valuasinya ini PBV-nya sudah 6,34 kali. PCFR 84,92 kali, PER-nya 467,19 kali. Berdasarkan valuasi memang udah cukup mahal dibandingkan Bukalapak, dibandingkan yang lain-lain ya. DER-nya juga cukup kecil 13,76. Jadi valuasinya sudah mahal menurut saya di sini, tapi untuk saham teknologi coba teman-teman itu harus bandingkan dengan saham teknologi lega gitu. Jangan karena saya bilang itu mahal, teman-teman nggak valuasi lagi, nggak. Saya hanya membaca saja, menganalisa secara singkat tentang bagaimana kondisi keuangan, kondisi kinerja dari saham-saham ini ya. Itu selanjutnya ada saham BRIS. Bagaimana saham BRIS 5 tahun yang lalu itu pernah ke 135. Wow, ini kalau 135 ke 3.700, wow, berapa persen ini? Mantap kali dalam waktu tidak sampai setahun ya. Kita lihat profilnya, masyarakat masih 6,14%, masih sangat bagus. Tahun ini lumayan ya, dia lumayan keuntungan Rp18, Rp19, Valuasinya itu cash flow 10,10 triliun, net profitnya 2,26 triliun. Berdasarkan valuasi, saham BRIS ini sudah PBV 3,06 kali, PER-nya 24,53 kali, dan PCFR 5,48 kali. Berdasarkan valuasi bisa dibilang di atas. Untuk investasi ini sudah agak mahal, namun perlu dipertimbangkan juga dari segi ROE-nya memang bagus, namun dari harga ini kalau untuk kita investasikan sedikit mahal. Jadi namanya saham ya, namanya saham itu dia pasti akan naik turun. Jadi cobalah untuk membeli saham itu di waktu yang tepat atau di waktu yang murah, sehingga kita tidak perlu tergesa-gesa membeli yang mahal. Tunggulah waktunya kita beli saham-saham bagus itu di waktu dia sedang murah. Oke, kita lanjut. Itu selanjutnya ada TRIM. TRIM bagaimana fundamentalnya? Profilnya 41,49%. PBV-nya itu 3,10 kali, per 43,62 kali, PCFR 6,90 kali. Berdasarkan DER 262,54%. Lumayan besar DER-nya ya. Berdasarkan profil bagus, berdasarkan valuasi, valuasi sudah kurang bagus sih. Namun berdasarkan profitability saham ini masih oke. Tapi seperti saya katakan tadi, bagus itu membeli saham di suatu saham itu di saat lagi murah dan menjualnya di saat mahal.
Bukan membeli di saat mahal, menjual di saat murah. Itu beda. Itu berbanding balik. Sedangkan Indi bagaimana valuasinya? Indi itu masyarakatnya 31%, masih oke. Tahunnya 3 tahun terakhir rugi, 3 kali rugi. Valuasinya masih 1,37 kali, PCFR 2,20 kali. Di sini yang bagusnya cash flow-nya daripada Indi besar. Makanya dia naik terus karena cash flow-nya memang besar. Ya, orang nggak takut walaupun dia rugi net profitnya, tapi cash flow-nya duitnya ada nih. Ya kan? Untung dari duitnya ada walaupun cash flow-nya minus ya. Cuman hanya utangnya itu sudah 416% atau 4 kali udah 4 kali lebih besar daripada equity-nya. Dari segi ROE saham ini masih kurang bagus. Dari segi PBV juga sudah agak mahal. Ya namanya saham komoditi memang seperti itu, kita beli di saat murah dan kita jual di saat mahal. Jadi segitu saja kesimpulan malam ini. Cobalah teman-teman untuk lebih melihat saham-saham yang sedang belum naik untuk diinvestasikan saham-saham yang murah agar kita bisa memperoleh keuntungan daripada investasi. Janganlah teman-teman ingin cepat kaya dengan berinvestasi di saham yang sudah naik tinggi sehingga harus menelan kerugian yang sangat besar di saat saham itu turun. Ya, saham yang beli di harga yang murah atau di support itu sudah pasti jelas naik. Namun saham yang beli di harga yang mahal sudah pasti dia akan turun karena dia sudah mahal. Segitu saja, sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.